Uang haram sejumlah sekitar 3,7 triliun rupiah yang diduga hasil tambang ilegal perusahaan yang beroperasi di Provinsi Sulawesi Tenggara diduga beririsan dengan kebutuhan pemilu presiden Pilpres 2024. Dari jumlah fantastis itu, sebagiannya yaitu sekitar 400 miliar rupiah diduga dipergunakan untuk kebutuhan kampanye salah satu pasangan calon presiden, calon wakil presiden. Fakta dugaan ini ditemukan oleh Masyarakat Anti Korupsi Indonesia atau MAKI. Fakta ini juga telah diungkap oleh Koordinator MAKI, Boyamin Saiman, di Gedung Merah Putih Komisi Pemberantasan Korupsi KPK, Jakarta pada Kamis siang 21 Desember 2023. Boyamin juga mengatakan stafnya telah menyampaikan laporan pengaduan masyarakat Ihwal tersebut ke KPK di saat yang sama. Laporan itu dilampirkan dengan sejumlah dokumen sebagai bukti pendukung. Penambangan ilegal yang diduga dipakai untuk dana kampanye, sebagiannya. Karena pemilik utamanya itu berinisial AT itu menjadi salah satu tim kampanye. Saya mohon maaf tidak menyebut kampanye dari pasangan nomor 2. Karena itu biar nanti KPK untuk menindaklanjuti. Dugaan dari penambangan itu sampai 3,7 triliun dari rangkaian itu. Modusnya pertama adalah sebenarnya dia tidak punya izin mengambil dari perusahaan yang sudah pilot. Yang sudah pilot itu bahkan izinnya itu ditanggali mundur karena perusahaan yang dipakai untuk menambang yang dari pilot itu sudah belakangan gitu. Jadi ini izin 2011, 2014 pilot. Nah, tahun 2017 baru berdiri perusahaan ini. Masa kemudian seakan-akan dapat izin tahun 2011 dari bupatinya di sana. Itu yang modus pertama. Kedua ya di hutan tanpa izin dari Kementerian Kehutanan, tidak bayar iurannya IPPK. Ketiga ya biasa dokumen terbang atau dokter. Jadi dia seakan-akan karena tadi diizinkan itu kemudian dipakai untuk menjadikan legal tambang-tambang yang ilegal dan koridoran mencuri lah. Nah, supaya bisa keluar pakai dokumen ilegal. Jadi rangkaian 3 itulah tidak dari penambangan ilegal. Saya bisa mengkreatkan itu mudah-mudahan ini sebagaimana yang dilakukan oleh KPK. Meskipun saya bahasa pertanyaan itu kadang-kadang sudah 70% gitu kan. Ya, mudah-mudahan lah ya gitu. Jadi ini agak mengkait. Nah, supaya KPK lebih greget lagi karena KPK mendeklar tidak akan berhenti menangani perkara korupsi meskipun sedang dalam kampanye. Kalau Kejaksaan Agung kan istirahat gitu. Ya udah itu kan masing-masing. Maka saya berikan dalam konteks pertemuan hari ini, saya serahkan itu secara lengkap detail. Sudah saya tadi minta teman untuk menyerahkan di surat belakang dan nanti saya sampaikan ke audiensi ini. Coba KPK berprestasi membongkar dana-dana ilegal yang dipakai untuk kampanye untuk melindungi kepentingan bisnis tersebut. Karena pemilu-pemilu sebelumnya, 2 atau 3 pemilu sebelumnya kan ada isu ini bahwa ada penggunaan dana kampanye dari kegiatan ilegal. Tapi itu selalu lagu yang diputar ulang yang tidak ada tindak lanjutnya. Maka saya ada mungkin memaksa KPK biar bekerja untuk dana ini dengan data yang lebih komplit. Karena dulu sebelumnya saya juga tidak punya data komplit untuk berkaitan dugaan dari dana ilegal yang dipakai untuk kampanye. Maka ini berkasnya agak panjang tadi urutannya bagaimana sebuah PTA itu mendapat izin 2011, terus pilot 2014, kemudian tiba-tiba PT B itu mendapatkan izin seakan-akan pengalian dari di tahun 2011, sementara dia berdiri baru tahun 2017. Dan kemudian ya nambang di hutan, tidak ada izin hukum tanah. Ketiga, karena dia dapat izin itu dipakailah izin-izin itu untuk mengangkut tambang yang dari hasil mencuri. Jadi nilainya sampai segitu. Karena nikel harganya tinggi sekarang ya perhitungan saya itu kan dari keseluruhan 3,7, tapi yang diduga kira-kira untuk kampanye itu 400 miliar sekitar itu. Pak, sorry mau meluruskan aja, itu berarti 3 klaster itu penambangan ilegalnya, 2, 1 kehutanan ya Pak ya? Atau gimana ya? Iya, jadi ini satu entitas perusahaan itu melakukan dia izinnya sebenarnya nggak benar. Dari perusahaan pilot kok ditanggalin mundur, udah palsu kan? Itu kalau bahasa hukumnya palsu lah. Kedua itu terus kemudian juga nambang di hutan yang tidak berizin dari Kementerian Kehutanan, tidak ada iurannya gitu kan, berarti itu merusak hutan. Ketiga, karena dia tanda kutip tanda punya dokumen tadi, izin yang resmi tadi, dipakailah untuk mengangkut tambang-tambang yang dari hasil mencuri. Kalau istilah di sana di Sulawesi sama di Kalimantan itu istilahnya dokumen terbang, dipakai untuk melegalkan hasil dari mencuri. Perusahaan tambang itu daerah mana? Di Sulawesi Tenggara. Saat ini jalan juga Pak?
caleg juga sekarang? Oh enggak, setahu saya dia masuk tim kampanye. Berarti bisa bilang AT ini donor gitu Pak? Ya mestinya gitu kira-kira, karena sekitaran ATM namanya, udah lagu lengkapnya aja ATM. Tapi PT itu terafiliasi dengan Partai Merah atau Biru, Pak? Karena untuk kasus di Sulawesi Tenggara itu kan ada dipaksa lebih jauh lagi saya. Salah satu yang terafiliasi dengan ATM itu kan sudah ditangani oleh Kejaksaan Agung. Nah, apakah memang beda dengan yang ditangani Kejaksaan? Ya, nggak, maksudnya afiliasi partai, perusahaan dan partai tidak bisa. Jangan dipaksa sampai di situ aja. Biarlah KPK nanti menentukan. Karena nanti digoreng menjadi oh ini kalau misalnya partai A atau partai B, oh berarti jadi kepentingan yang lain. Nah, nanti saya dituduh, oh saya berarti kontestasi yang nomor C, kan gitu kan. Jadi Abang optimis ini akan ditindaklanjuti oleh KPK? Ya, karena menurut saya itu kan yang salah satu kira-kira yang salah satu owner utamanya ke misalnya kontestasi nomor 10 misalnya gitu. Nomor 1 sampai 3 ya, nomor 10. Nah, tapi nampaknya ada entitas yang lain, pemegang saham yang lain atau pemilik yang lain juga kepada partai yang lain. Jadi mudah-mudahan ini bahasa saya ini adil, bahwa dugaannya dari tambang ilegal ini masuk ke diduga semua, hampir semua. Kalau ke Bawaslu Pak? Ke Bawaslu Pak? Enggak, kesini aja dulu, karena PPATK kan juga sudah Bawaslu gitu kan. Jadi kesini ini kan kontennya menjadi konten hukum kan gitu. Kalau ke Bawaslu kan saya menjadi konten politis. Nanti saya karena nggak yakin Pak dengan responnya Bawaslu terkait laporan PPATK. Karena tidak ada sarana mengajukan gugatan pra peradilan, jadi saya tidak bisa mengawal kan gitu. Kalau di sini laporan saya masukkan, sebulan tidak lanjut, saya gugat pra peradilan kan, mereka terpaksa harus jawab di depan hakim kan gitu kan, bisa saya kawal. Kalau di sana kan saya tidak ada sarana pra peradilan, jadi saya lebih enak. Itu meluruskan itu yang nilai sekitar 400 miliar itu berarti yang terkait dengan surat PPATK yang dikirim yang sudah diterima KPK ya berarti? Bahasa sederhana saya mudah-mudahan klik gitu. Tapi bahwa itu klik beneran atau tidak ya kira-kira kalau saya ngomong kira-kira hampir klik lah gitu aja. Berapa persen berarti keyakinan Pak? Ya 70% lah kira-kira, mudah-mudahan segitu lah. Dari penelusuran tim Teras Sabir Laluhu, pengusaha berinisial ATN yang dimaksud oleh Boyamin Saiman diduga adalah pemilik sekaligus direktur utama PT PKS. ATN memiliki saham mayoritas di PT PKS yakni 70% saham. Pada awal Desember 2023 di Jakarta Pusat, ATN mendeklarasikan dukungan kelompok relawan untuk pemenangan pasangan salah satu capres-cawapres untuk Pilpres 2024. PT PKS adalah sebuah perusahaan tambang nikel di Kabupaten Konawe Utara, Sulawesi Tenggara. PT PKS diduga mengelola lahan tambang nikel dengan luas sekitar 200-an hektar yang izin usaha pertambangannya dialihkan dari PT SJM kepada PT PKS. Sebelumnya, PT SJM telah dinyatakan pilot oleh pengadilan. Tim Teras Sabir Laluhu telah mengonfirmasi informasi tersebut kepada Boyamin Saiman baik melalui sambungan telepon maupun pesan singkat via WhatsApp. Hanya saja Boyamin belum mau berkomentar. Yang jelas kata Boyamin, laporan yang disampaikan Maki ke KPK juga disertai dengan bukti-bukti pendukung. Demikian laporan tim Teras Sabir Laluhu dari Gedung Merah Putih KPK Jakarta. Share, like, dan komen video ini. Jangan lupa juga like dan subscribe kanal YouTube Teras Sabir Laluhu.